Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan kita semua dalam keadaan baik. Amin. Sehat karena berkat Tuhan yang luar biasa untuk kita semua. Gereja yang ideal. Ya, ini firman Tuhan bulan September ya. Gereja Tuhan yang ideal. Kita baca 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Ya, kita membacanya semua secara bergantian. Dari Paulus, Silvanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah, untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Sama-sama. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, menjadi gereja atau jemaat yang sempurna, kudus, dan tak bercela merupakan perintah Tuhan. Amin. Saya ulangi, menjadi gereja atau jemaat yang sempurna, jemaat yang kudus, jemaat yang tak bercela merupakan perintah Tuhan. Amin. Itu perintah. Jadi adanya gereja di muka bumi milik Tuhan, dan Tuhan bilang kamu harus jadi gereja yang sempurna. Gereja yang gak bercacat, gereja yang kudus. Namun kita semua tahu betapa sulitnya mencapai hal tersebut. Gak ada yang amin ya. Berarti saudara sanggup. Amin? Sanggup? Kalau ada yang sanggup, saya mau ikut bersama saudara. Karena ini yang sempurna, apa sih yang sempurna di dunia ini? Ada. Ada nggak yang sempurna di dunia ini? Ada. Ada yang sempurna di dunia ini, dosa. Selain dosa nggak ada yang sempurna. Dosa itu sempurna. Dan dia terus bekerja dengan kesempurnaannya. Tetapi untuk mencapai kesempurnaan kekudusan, perjuangan yang sangat berat. Bisa enggak? Ada enggak? Saudaraku, sampai penyanyi bilang, saya juga manusia. Maksudnya enggak ada yang sempurna. Nah, saudara-saudaraku,
gereja di Tesalonika juga bukan gereja yang sempurna. Ya. Bukan jemaat yang sempurna, tetapi dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, kita bisa melihat contoh, ya, kita bisa melihat model bagaimana jemaat Tuhan itu yang seharusnya. Ya. Kita bisa melihat satu model dan meneladani model itu, sehingga kita bisa jadi gereja yang ideal. Mungkin enggak sempurna, tapi kita, ya idealnya gereja di muka bumi ini seperti apa, begitu. Pujian dari Paulus untuk jemaat di Tesalonika, jadi yang kita baca tadi, ada ungkapan-ungkapan tentang pujian, kebanggaan Paulus terhadap jemaat di Tesalonika. Nah, pujian dan yang disampaikan itu merupakan ungkapan rasa puas untuk pencapaian jemaat di tengah kondisi sulit. Kita membaca tadi, saudaraku, dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman dan sebagainya, saudaraku. Dalam penindasan yang berat kamu berbalik dari berhala-berhala. Saudaraku, ini memuaskan Paulus, si Pak Gem, bahasanya sekarang Pak Gem. Paulus sebagai gembala puas karena jemaatnya bisa mencapai hal-hal tertentu dalam kondisi yang sulit yang mereka alami. Nah, saudaraku, dalam bulan ini kita akan melihat dan belajar dari jemaat Tesalonika. Nah, bagaimana menjadi jemaat yang ideal? Yang pertama, saudaraku, jemaat itu harus, nah ini harus dulu, saudaraku, gereja yang ideal itu terdiri dari orang-orang pilihan Allah. Nah, 2 minggu kalau nggak salah ya, kita berturut-turut menyanyi, kita dipilih, betul ya? 2 minggu ya. Bapak Ibu Saudara, gereja yang ideal, gereja yang benar, jemaat yang benar adalah jemaat atau gereja yang terdiri dari orang-orang yang dipilih Tuhan. Orang-orang pilihan Tuhan. Untuk meyakinkan, saya ingin bertanya pada saudara, siapa di sini yang yakin bahwa Anda adalah orang pilihan Tuhan? Cuma saya sendiri yang angkat. Saudara merasa yakin orang pilihan Tuhan? Tuh enggak angkat tangan. Meragukan ini. Saya yakinlah, kalau saudara merasa enggak yakin bukan orang pilihan, saudara juga enggak akan ke gereja pagi ini. Karena saudara ke gereja menjumpai Tuhan, Tuhan yang mana? Tuhan yang memilih kita. Amin. Tuhan yang sudah memilih kita. Nah, yang dimaksud dengan gereja di sini, gereja yang gereja yang terdiri dari orang-orang percaya. Ya. Gereja yang terdiri dari orang-orang yang dipilih Tuhan. Gereja yang atau biasa disebut eklesia. Eklesia. Nah, yang sedang kita bicarakan adalah bukan gedung. Ya, suatu hari nanti mungkin gedung gereja itu bisa enggak ada. Bangunan gereja itu mungkin bisa dirobohkan. Tetapi gereja enggak pernah musnah. Karena gereja adalah terdiri dari orang-orang percaya, orang-orang pilihan Tuhan, yaitu diri kita sendiri. Amin. Ya. Katakan, saya adalah gereja. 2, 3. Saya adalah gereja. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, gereja adalah perkumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap, dari kegelapan dunia, dan masuk menjadi anggota tubuh Kristus. Masuk dalam terang yang ajaib. Dipanggil menjadi tubuh Kristus. Puji Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan
kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat, tetapi sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita dulu bukan umat. Ya, kita dulu bukan umat. Menurut bahasa Alkitab, saudaraku, yang bukan umat itu adalah kafir. Itu untuk kepercayaan kita. Bahasanya seperti itu, Alkitab menuliskan kita orang-orang kafir karena bukan orang Israel. Tapi setelah kita dipilih menjadi umat, kita bukan lagi bangsa kafir. Kita masuk dalam orang-orang pilihan. Masuk dalam terang yang ajaib menjadi milik Tuhan. Kita sekarang adalah orang-orang yang hidup dalam terang Tuhan. Menjadi anggota tubuh Kristus. Matius 22 ayat 14 mengatakan demikian. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Baca sama-sama 2-3. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena banyak yang dipanggil dan yang dipilih sedikit, penyebabnya adalah karena banyak orang tidak merespon panggilan. Iya. Karena banyak orang tidak menanggapi panggilan itu. Karena banyak orang tidak menghargai panggilan Tuhan. Saudara mau merespon panggilan Tuhan pagi ini? Panggilan untuk menjadi umat. Panggilan supaya kita bisa dipilih. Kalau kita lihat kronologi ayat ini, saudaraku, ada satu pesta. Yang diundang tuh enggak datang, saudaraku. Yang diundang enggak datang. Lalu diundanglah semua orang. Kalau diundang itu pilihan, saudara, kalau ngundang orang pasti pilihan ya. Saudara, kenalan, apalagi saudaraku? Teman. Enggak datang ini saudaraku, enggak datang. Tapi pestanya sudah disiapkan. Lalu pakai corong tuh saudaraku. Halo, halo, ada pesta di sini, ayo datang. Oh datang saudaraku, namanya diundang, kenal enggak, yang penting datang untuk datang saudaraku. Masalahnya saudaraku, datang ke pesta harus pakai pakaian pesta. Lalu mulailah dipilih nih, dalam teks ayat di Matius 22 dipilih nih. Yang enggak pakai pakaian pesta enggak boleh masuk gitu ya. Yang pakai pakaian pesta silahkan masuk. Lalu ayat ini mengatakan banyak yang dipanggil, banyak yang diundang tetapi sedikit yang dipilih. Paham saudaraku? Supaya kita dipilih bagaimana? Ya lengkapi diri, respon. Begitu. Yohanes 15 ayat 16, saudaraku. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadaku. Bukan kamu yang memilih aku. Ya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Memang banyak yang dipanggil, tapi yang memilih untuk jadi umat bukan kita. Kita merespon, lalu Tuhan memilih kita. Kita dipilih bukan karena kita baik, bukan karena kita punya kelebihan-kelebihan yang membuat kita bangga dan sampai lupa diri, bukan. Tuhan sendiri yang memilih, entah apa yang dilihat.
Serius saudaraku, kadang saya pendeta, kadang saya bingung. Itu jadi pendeta dipilih Tuhan, orangnya gitu aja, padahal orangnya begini begitu, tapi dipakai Tuhan gitu ya. Loh iya saudaraku, itu saya pikir manusiawi. Tapi kembali, kan bukan kita, bukan berdasarkan kebaikan, bukan berdasarkan jasa, tapi berdasarkan memang Tuhan mau pilih. Saya pikir nanti kalau saya ketemu Tuhan, saya mau tanya pada Tuhan, Tuhan alasannya apa sih si A itu dipilih? Iya, tapi kan itu terlintas di pikiran. Karena pikiran Tuhan itu enggak terselami, saudaraku. Lalu saya buang semua pikiran itu, saya tumbuhkan Tuhan yang memilih saya, bukan saya. Kalau Tuhan pilih saya harus lebih bersyukur lagi. Begitu. Karena kalau dilihat dari diri saya, apa yang baik, apa yang bagus, dibanding dengan banyak orang lain yang gak dipilih, ada banyak yang bagus-bagus, tapi Tuhan gak pilih kok. Gitu ya. Jadi kalau kita termasuk orang yang dipilih, kita harus bersyukur berlipat-lipat kali ganda. Amin. Dan kita menyanyi, kita dipilih, kita dipilih. Saya harap itu tertanam dalam diri kita. Bukan sekedar kebanggaan, tapi kita terus merespon. Panggilan kita respon, pilihan Tuhan kita respon. Direspon bagaimana? Tuhan bilang, aku menetapkan kamu untuk menghasilkan buah. Ya. Jadi saudaraku, kita ditetapkan untuk pergi menghasilkan buah. Untuk bersaksi, dipilih dan ditetapkan untuk jadi saksi. Jadi jangan hanya bangga dengan dipilih, lalu tidak berbuat apa-apa. Kalau saya bicara di depan rekan-rekan pendeta, ada di belakangnya lagi, dipilih, ditetapkan, lalu harus rela ini, ditempatkan. Supaya kita nyata bahwa kita orang pilihan adalah ini saudaraku, kita menunjukkan pekerjaan iman. Nah ini saudaraku, pekerjaan iman. Kita ini sudah sebagai orang Pantai Kosta, karismatik, terindoktrinasi. Yang namanya pekerjaan iman, kita sangat tahu. Nah konteks 1 Tesalonika tentang gereja atau jemaat yang ideal itu adalah jemaat ini menunjukkan pekerjaan iman. Ya. Orang Kristen di Tesalonika adalah hasil penginjilan Paulus. Mereka dibentuk menjadi jemaat baru, ya, dibentuk menjadi jemaat baru, tadinya enggak ada. Ya, lalu dibentuk jadi jemaat baru. Kemudian Paulus pergi meninggalkan Tesalonika untuk mengadakan penginjilan di tempat-tempat lain. Di perjalanannya dia mendengar orang-orang Kristen yang baru ini ditindas, dianiaya, dan ada beberapa pertanyaan yang diajukan, kenapa, mengapa, dan lain sebagainya. Lalu Paulus menulis surat yang disebut 1 Tesalonika. Gitu. Nah isi suratnya diawali yang kita baca tadi. Pekerjaan iman itu disebut di sini dalam ayat 3. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Jadi orang-orang Kristen di Tesalonika ini ketika Paulus layani, mereka menunjukkan pekerjaan iman yang nyata. Paulus menulis surat ini untuk menjawab pertanyaan orang di Tesalonika dengan memuji kesungguhan mereka yang telah menunjukkan pekerjaan iman. Nah, jadi Paulus menyurati dan memuji bahwa mereka telah menunjukkan pekerjaan iman. Apa itu pekerjaan iman yang dimaksud? Ini saudaraku, meninggalkan berhala. Ya, meninggalkan berhala. Ingat, mereka adalah orang Kristen baru. Beralih kepercayaan, tadinya dalam kepercayaan lama. Jadi pekerjaan iman yang dilihat oleh Paulus adalah meninggalkan berhala-berhala. Di sini dikatakan dalam ayat-ayat selanjutnya, kamu telah meninggalkan
Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup. Jadi orang-orang Tesalonika itu tadinya penyembah berhala dan melayani berhala-berhala itu dalam keagamaan mereka yang lama, dalam kepercayaan mereka yang lama. Dan setelah menjadi percaya Tuhan, yang dilakukan adalah mereka tinggalkan, lepaskan semua, berbalik kepada Allah dan melayani Allah. Nah, saudara-saudaraku, itu kan untuk jemaat baru. Kita kan sudah jemaat lama, nggak usahlah lagi dibicarakan soal meninggalkan berhala-berhala. Saudara-saudaraku, seringkali kita berpikir seperti itu. Di Tesalonika, sebelum mereka percaya Tuhan, punya kepercayaan lama. Mereka menyembah yang dianggap berkuasa, menjadi penolong, dan menjadi pelindung dalam kehidupan mereka. Penyembahan berhala ini merupakan kepercayaan, kalau sekarang disebut aliran kepercayaan gitu ya. Nah, atau kepercayaan lokal. Agama zaman dulu yang disebut kepercayaan lokal itu di setiap suku ada. Dan kepercayaan lokal itu sudah mendarah daging. Menjadi satu, menjadi adat dan budaya yang menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah percaya pada Yesus, orang Tesalonika meninggalkan semua adat istiadat dan budaya yang berhubungan dengan penyembahan berhala. Garis bawahi, yang berhubungan dengan penyembahan berhala, karena ada banyak budaya yang tidak berhubungan dengan penyembahan berhala. Sekarang saudaraku, realnya saja, sekarang kita ini pakai baju, ya kan? Budaya pakai baju supaya terlihat sopan. Budaya pakai baju, ini budaya saudaraku. Saudara makan, aslinya pakai apa saudaraku? Ini aslinya ini ya, aslinya. Lalu kita diperkenalkan dengan satu budaya, sendok dan garpu. Gitu. Udah ada sendok dan garpu, kalau makan kepala ikan, jadi itu campuran budaya lokal sama budaya impor ya. Gak apa-apa, itu kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi ada juga budaya-budaya yang berbau mistik. Nah, makanya saya sebutkan di sini. Setelah percaya Yesus, semua adat dan budaya yang berhubungan dengan penyembahan berhala, semua hal yang berhubungan dengan roh-roh nenek moyang, mereka tinggalkan. Orang Tesalonika tinggalkan adat dan budaya yang berhubungan dengan mistik. Iya, ada banyak saudaraku, ada banyak. Orang Jawa kalau mau menikah, dia taruh telur, dia injek. Nggak tahu apa maksudnya. Tapi itu berhubungan dengan kepercayaan mistis. Orang Manado kalau pengantin mau dari rumah ke gereja, itu harus pakai payung. Walaupun tidak hujan ataupun tidak panas. Nah, itu berhubungan dengan mistis, saudaraku. Juga suku-suku lain punya yang berhubungan dengan mistis. Tukar cincin itu budaya. Tapi tidak ada hubungannya dengan mistis. Makanya dilakukan di gereja sampai sekarang. Kan gitu ya. Jadi kita harus pilah. Harus pilah. Ya. Nah, jadi saudaraku, yang berhubungan dengan mistis tinggalkan. Yang baik-baik kan juga banyak. Itu kita pelihara. Itu kepercayaan lama. Ditinggalkan. Tapi ada juga penyembahan berhala masa kini. Ada berhala modern. Yang berhala modern itu macam-macam, saudaraku.
Benda itu bisa jadi berhala. HP bisa jadi berhala tidak? Bisa. HP bisa jadi berhala. Mobil bisa jadi berhala. Saudaraku, ada seorang, dia beli mobil baru. Tiap hari dibersihin. Wah, dia lupa dengan semua. Satu kali anaknya kan selalu lihat papanya papanya bersihin mobil. Satu kali papanya pulang, mobilnya kotor karena hujan. Waktu papanya tidur, anaknya kecil 7-8 tahun. Ih, kotor mobil papa. Diambil ember, dia bersihin. Dia ambil di tempat cuci piring itu ada sabut. Ada yang sabut stainless. Dia ambil, dia gosok. Kira-kira marah nggak bapaknya waktu lihat? Dia marah, mana tanganmu? Ampun Pak, maaf Pak. Saya hanya ingin membersihkan mobil papa. Ya, tapi kamu nggak tahu caranya, rusak mobil papa. Tangannya begini, dihantam, bak, sampai pecah-pecah di sini. Mamanya lihat, mamanya bawa ke dokter. Perban, ada kemungkinan harus diamputasi. Bapaknya nangis, minta maaf, baru sadar. Ternyata benda lebih berharga dari anak. Sudah jadi berhala. Sudah jadi berhala. Saudara-saudaraku, ada banyak hal yang adalah berhala modern. Ini saudaraku, pikiran. Pikiran kita bisa jadi berhala. Orang yang selalu menganggap diri benar, pendapatnya benar, itu sudah memberhalakan kebenaran diri sendiri. Nah, saudaraku, pekerjaan iman di sini adalah membuang semua berhala itu. Membuang semuanya. 1 Petrus 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan harga barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu Saudara, meninggalkan cara hidup yang lama yang dikatakan sia-sia. Ya. Jadi saudaraku, di tengah intimidasi, tekanan, penindasan dari lingkungan, orang-orang di Tesalonika tetap meninggalkan adat istiadat yang bertentangan dengan iman Kristen. Itu sebabnya Paulus puji. Pekerjaan imannya luar biasa. Berani meninggalkan kepercayaan lama dengan adat istiadat budayanya yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan yang berbau mistis, di tengah-tengah penindasan, dikucilkan, gak dianggap oleh lingkungannya, mereka tetap berpegang pada Yesus Tuhan. Menghargai penebusan Kristus dengan meninggalkan cara yang lama, hidup yang sia-sia, yang diwariskan oleh generasi terdahulu. Karena generasi terdahulu kan belum percaya Tuhan. Atau generasi terdahulu sudah percaya Tuhan Yesus, tapi belum menunjukkan pekerjaan iman. Ada juga kan? Nah, kita sebagai orang yang telah tumbuh di dalam Kristus, mari tinggalkan berhala-berhala, tinggalkan hidup lama, tinggalkan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ada warisan budaya yang baik dan bermanfaat, pelihara. Warisan budaya yang baik, bermanfaat, pelihara. Tapi banyak juga yang sia-sia, yaitu yang berhubungan dengan roh-roh nenek moyang atau kepercayaan lama. Tinggalkan. Alkitab katakan itu cara hidup yang sia-sia. Tinggalkan dan bertumbuhlah
dalam Yesus Kristus sebagai orang pilihan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai orang pilihan, tunjukkan dengan meninggalkan semua berhala dan cara hidup yang sia-sia. Hidup dalam hidup yang baru. Ini bagian jadi dari gereja yang ideal. Yes. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segala. Katakan karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Kita sama-sama berdiri. Kita mau merespon firman Tuhan pagi ini. Setiap kita dipanggil oleh Tuhan, hargai respon. Tuhan panggil kita, kemudian Tuhan pilih kita. Bukan kita yang milih Tuhan, tapi Tuhan pilih kita di antara sekian banyak orang. Tuhan pilih kita. Bukan karena kita baik atau hebat, tapi karena belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan. Karena itu saudaraku, hargailah, jadilah orang Kristen yang taat, yang setia, sehingga kita menjadi satu gereja yang ideal dengan merespon panggilan Tuhan dan pilihannya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Petugas perjamuan kudus maju ke depan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Kita angkat tangan kita. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat.
Amin, haleluya. Semua karena salib-Mu ya Tuhan. Semua karena pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa di atas salib. Kami bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, bukan orang baik, gak ada satupun yang bisa kami banggakan. Tapi Tuhan, Engkau yang tahu siapa kami pribadi lepas pribadi, siapa kami sebenarnya. Dan Engkau telah memanggil kami, dan Engkau telah memilih kami ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus tolong kami, untuk kami menghargai panggilan ini, untuk kami merespon pilihan ini dengan menunjukkan pekerjaan iman. Meninggalkan hidup lama, meninggalkan apapun yang menjadi berhala-berhala, baik berhala masa lalu maupun berhala modern sekarang ini yang begitu kuat mempengaruhi hati dan pikiran kami. Tolong ya Tuhan, jamah kami sehingga kami meninggalkan semuanya itu dan taat setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Kami ingin menjadi bagian dari gereja yang ideal itu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus jamah dan tolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus, berkatilah roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Tuhan untuk kami. Sehingga kehadiran Tuhan dalam roti dan anggur ini menjadi bagian yang menyatu dalam hidup kami. Ada kuasa yang ajaib dalam perjamuan kudus sebab Tuhan hadir di dalamnya. Sehingga kami mendapat kekuatan baru. Kami mendapatkan kemenangan, mendapatkan kesembuhan, mendapatkan damai sejahtera senantiasa. Berkati para pelayan-pelayan Tuhan pagi ini, pelayan perjamuan kudus, biar tangan dan hidup mereka jadi berkat dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut perjamuan kudus dalam satu nama yang mengasihi kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita nyanyikan pujian Karena Salib-Mu, hanya Kau Tuhan di hidupku.
dari kepala. Tubuh Kristus dipecah-pecahkan, dihancurkan karena cintanya pada kita. Dia mau panggil kita, dia mau pilih kita. Dengan pengorbanan yang begitu besar, hargailah korban Kristus. Tinggikanlah korban Kristus. Responlah dengan ketaatan dan kesetiaan. Dengarkan firman Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bukankah hosti yang kita angkat bersama persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik, setelah kita buka bersama, angkat cawan. Cawan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus, darah yang mengalir deras dari Golgota untuk mengampuni dosa, kesalahan saya dan saudara. Darah Kristus mengalir deras untuk pengampunan kita semua. Darah Kristus mengalir deras dari Golgota untuk kesembuhan dan pertolongan bagi kita semua. Dengarkan firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus, terima kasih. Semua karena anugerah Tuhan yang Yesus, terima kasih. begitu besar untuk kita semua. Kita mengangkat tangan kita. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesaat aku dulu kalah, kini ku diberi. Katakan lagi, sangat besar anugerahnya. Yes, sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesaat aku Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya karena oleh anugerah kami orang berdosa, Tuhan panggil, Tuhan pilih menjadi umat. Tuhan panggil, Tuhan pilih masuk dalam terang yang ajaib, pindah dari kegelapan, masuk dalam terang yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami yang sesat, Tuhan temukan kami dari lumpur dosa. Dan Tuhan angkat jadi milik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Roh Kudus pimpin kami terus di jalan yang benar.
untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus yang indah dan luar biasa pagi ini. Terima kasih Tuhan, biar berkat-Mu melimpah melalui perjamuan kudus. Sehingga setiap jemaat yang menikmatinya diberkati, diberi penghiburan, ditolong dan disembuhkan oleh kuasa yang ajaib dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, kasih Tuhan memenuhi kami semua, sukacita sorga ada pada kami dalam ibadah ini. Kami mengakhiri ibadah dengan penuh sukacita, biar berkat Tuhan atas kami semua. Tuhan, hamba-Mu berdoa, berkatilah korban persembahan anak-anak-Mu untuk kas gereja, untuk kas Natal. Berkatilah persepuluhan anak-anak-Mu yang pagi ini dibawa atau sudah ditransfer dalam hari-hari ini. Tuhan, biar berkat Tuhan melimpah. Nyatakan pemeliharaan-Mu lebih lagi ya Tuhan, sehingga Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami pulang dengan selamat dan tolonglah kami. Kami berdoa buat Ibu Yoneka, Tuhan Yesus menolong dalam kondisinya pasca operasi di tengah usia yang sudah lanjut, biar Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan nyatakanlah ya Tuhan, tentu keinginan kami, kerinduan anak-anak Ibu Yoneka sembuh oleh kuasa Tuhan. Tapi kami menyerahkan semuanya yang terbaik dari Tuhan. Nyatakanlah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa buat Ibu Pestarin yang berapa hari lalu terjatuh dan mengalami gangguan pada punggungnya, saraf kejepit. Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu dan jamalah, nyatakan pertolongan-Mu. Dalam nama Yesus, saraf kejepit disembuhkan oleh kuasa yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami pulang dengan selamat, sertai dan lindungi kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Saudara kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai Maranatha. Kami berdoa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.